Cara cepat mengerjakan soal pecahan. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Andriaman Purba, tapi biasa dipanggil Om Pupur. Kali ini kita akan membahas soal pecahan. Dan soal pecahan ini adalah soal wajib yang ada di tes CPNS. Setiap tahun soal pecahan ini pasti keluar. Jadi pastikan ya teman-teman, kamu bisa soal pecahan. Karena kalau kamu bisa soal pecahan, 20 poin sudah ada di tanganmu. Soal pecahan ini sebenarnya mudah. Yang penting mengerti konsepnya dan sering berlatih. Jadi sayang banget ya teman-teman kalau kalian tidak tahu soal pecahan. Oke, langsung aja kita kerjakan. Oke, di depan sudah ada soalnya ya teman-teman. Tetapi sebelum ke nomor satu, kita ke urutan operasi perhitungan dulu. Nah, saya pengen teman-teman paham nih urutannya. Kalau di dalam sebuah penjumlahan, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka urutannya adalah seperti ini. Urutan operasi perhitungan, yang pertama itu adalah yang ada di dalam kurung dulu dikerjain. Nah, setelah itu, jika ada pangkat atau akar, itu dulu dikerjain. Nah, selanjutnya adalah kali dan bagi. Terus, pengurangan dan penjumlahan. Nah, saya kasih contoh nih ya. Nomor 1. 2 ditambah 4 kali 3. Maka jawabannya berapa nih teman-teman? Ya, kalian tidak boleh langsung 2 tambah 4. Tapi, yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Karena secara urutan, perkalian dulu yang dikerjakan, baru penjumlahan. Ya teman-teman ya. Ngerti kan? Oke. 2, 4 kali 3 ini 12. Berarti 2 tambah 12 sama dengan 14. Nah, ini maksudnya. Oke, saya kasih lagi nih contoh untuk teman-teman. 3 buka kurung 6 tambah 2 kurang 5. Nah, berapa nih teman-teman jawabannya? Pertama kita buka kurung dulu. Nih, buka kurung. Teman-teman harus paham ya, karena ini adalah kunci utamanya. Ya, ini adalah kunci utamanya. Nomor 1, 2, 3, 4. Ya, ini adalah urutannya. Pertama dikerjakanlah buka kurung. Nih, 6 tambah 2 adalah 8. Nah, kalau seperti ini berarti artinya dikali ya teman-teman. Dikali, walaupun tidak ada tandanya, ini artinya dikali. Jadi 3 kali 8, 24. 24. Dikurang 5. Berapa teman-teman jawabannya? 19. Oke, jadi kita langsung aja ke nomor 1 ya. Di sini maaf ya, tulisannya agak kecil. Nomor 1, 3/5 ditambah 1/4 dikurang 1/2. Nah, ini soal mudah banget teman-teman. Jadi kalian harus paham. Kalau nggak paham, sayang banget. Ini poinnya kalian tidak bisa dapat ya. Oke, di soal ini ada pecahan campuran dan pecahan biasa. Nah, kalau saya selalu saya ubah ke pecahan biasa jika ada pecahan campuran. Nih, ada 1/4. Cara mengerjakan pecahan biasa, teman-teman. Nih, ya. Contohnya ini 1/4. 1/4. Cara mengerjakannya, kita kalikan dulu ke sini. Nah, 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, di sini ditambah. Tambah. Nah, 4 dikali 1, 4. 4 tambah 1, 5. 5 per. Dia sama ya, ini namanya penyebut. Jadi jawabannya 5/4. Ini namanya pembilang. Ini pembilang. Ini penyebut. Nah, kita sudah dapat nih 1/4 sama dengan 5/4 ya. Jadi langsung aja 3/5 ditambah 1/4 tadi berapa? Yaitu 5/4. 5/4 dikurang 1/2 sama dengan, nah kalau sudah seperti ini, tugas kita adalah menyamakan penyebut. Ya, penyebutnya sama semua. Jadi alternatifnya adalah kita kalikan aja yang terdekat. Contohnya nih, 4 kali 2, 8. Kalau 8 penyebutnya bisakah? 8 bagi 5 tidak bisa kan? Coba, 5 kali 4, 20. 20 bagi 5 bisa, 20 bagi 4 bisa, 20 bagi 2 bisa. Nah, jadi sudah dapat ya, 20. 20, ini tambah simbolnya 20, ini simbolnya kurang 20.
20 bagi 5 itu 4. 4 kali 3 12. 12. 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 5 25. 20 bagi 2 10. 10 kali 1 10. Jadi langsung aja kita jumlahkan. 12 tambah 25 sama dengan 37. 37 dikurang 10. Berapa teman-teman? 27. 27 per 20. Wah, di sini nggak ada jawabannya. Di optionnya jawabannya pecahan campuran. Nah, bagaimana kita cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Ya, caranya teman-teman, kita bagikan. 27 dibagi 20 sama dengan 20 kali berapa biar mendekati 27? 20 kali 1 dong, jawabannya 20. Kalau 20 kali 2, 40 kan? Ini udah kebanyakan, jadi kali 1. 20. Nah, ini dikurang ya teman-teman. 27 dikurang 20, sisanya 7. Berarti pecahan campurannya kita buat dulu penyebutnya. Cek 20. Di sini jawabannya. Jawabannya berapa? 1. Dan sisanya di atas. Nah, begitu mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. 27 per 20, pecahan campurnya 1, 7 per 20. Adakah jawabannya? 1, 7 per 20. Jawabannya adalah B. Nah, oke. Sekarang nomor 2. 1 per 2 ditambah 6 per 15 dikali 5 per 8 dibagi 1 per 4 tambah 3. Nah, teman-teman, perhatikan lagi di sini ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian. Jadi tugas kita adalah mengerjakan perkalian dulu. Ya, mengerjakan perkalian dulu. 6 per 15 dikali 5 per 8. Nih, kita kerjakan dulu ya. 6 per 15 dikali 5 per 8. Kalau perkalian, teman-teman, kita bisa mematikan ya, atas dan bawah. Kalau di sini bisa kita matikan ini, bisa kita matikan ini. Tapi bukan samping-sampingan ya, teman-teman ya. Atas dan bawah. Kalau perkalian, ingat simbol perkalian. Kalau penjumlahan dan pengurangan tidak berlaku. Oke, kita sama-sama bagi. Ini ada 5, ada 15. Sama-sama dibagi 5 bisa kan? Oke. Sama-sama dibagi 5. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 15, 3. Wah, kita ketemu lagi nih, 6 sama 3. Bisa dong kita bagiin, sama-sama dibagi 3. 6 bagi 3 sama dengan 2. Ya kan? 3 kali 2, 6. 3 bagi 3, 1. Jadi langsung aja jawabannya kita dapat 2 kali 1, 2. 1 kali 8, 8. Jadi 2 per 8. Wah, bisa nih disederhanakan lagi. Ya, teman-teman harus bisa ya mensederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 8 bagi 2, 4. Jadi jawabannya 1 per 4. Jadi sudah kita dapat nih, berarti 1 per 2 ditambah. Nah, ini tadi udah kita cari 6 per 15 dikali 5 per 8. Berapa? 1 per 4 tadi ya. 1 per 4. Dibagi. Nah, teman-teman, di sini saya kasih tahu juga triknya. Kalau dibagi, langsung aja kita ubah kali. Tapi persyaratannya, contohnya nih, dibagi 6 per 3. Nah, kalau kita mau ubah ke kali, harus dibalik. Harus dibalik. Harus dibalik ya teman-teman. Berarti kalau dikali, dia harus dibalik. 3 per 6. Nah, jadi ini dibagi 1 per 4, berarti dikali 4 per 1. Nah, tadi kan ini di bawah nih. Sekarang kita ubah ke atas. Ditambah 3. Nah, 3 ini kita biarkan aja dulu ya. Soalnya di optionnya itu bilangan biasa. Oke, langsung aja. Nah, di sini ada penjumlahan, ada perkalian. Yang mana dulu nih, teman-teman? Kita kerjakan. Ingat ya, penjumlahan itu ada di mengerjakan paling terakhir. Pertama perkalian dulu. Oke, kita tulis aja 1 per 2 ditambah. Ini perkalian bisa kita sama-sama dibagi, atas sama bawah. Oke, 4 dibagi 4, 1. 4 dibagi 4, 1.
1 kali 1, 1. Per 1 kali 1, 1. Tambah 3. Sama dengan setengah itu berapa? Setengah kilo. Berarti 0,5 ya teman-teman. 0,5. Nah, ini kalian kalau biasa ngerjain soal, pasti sudah paham nih. Setengah itu 0,5. Ditambah 1 bagi 1 berapa? Berapa dibagi berapa pun kalau penyebut dan pembilangnya sama, itu jawabannya 1. Ya, 10 bagi 10, 1. 100 bagi 100, 1. Ini 1 bagi 1 sama dengan 1. Tambah 3. Oke, langsung aja. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah 0,5. Jawabannya 4,5. Oke, sudah paham teman-teman? Ya, 4. Ya, kalau kalau menjumlahkan koma itu harus sama ya. 0,5. Ini kan 0,5. 1 sama 3, 4. Jangan di sini 4, tapi di sini 4. Nah, tambah. Kita anggap aja ini 4,0 ya, karena tidak ada di belakangnya. 5 tambah 0, 5. 0 tambah 4, 4. Ini tadi ada koma, jadi 4,5 ya teman-teman. Jadi jawabannya D. Oke, aman? Oke, sekarang kita nomor 3. Nah, ini tingkat kesulitannya bertambah ya teman-teman ya. Bertambah. Kalau tadi persenannya nggak ada, ini ada persenannya. Nah, kita ketemu lagi nih, ada perkalian, penjumlahan, pembagian, pengurangan. Berarti kita utamakan dulu yang perkalian, tapi kita ubah dulu persen. Oke, persen itu, teman-teman, persen itu sama dengan per 100. Nah, berarti kalau 40% sama dengan 40 per 100. Ya kan? Kalau 20% berapa? Berarti 20 per 100. Ingat ya teman-teman, persen itu per 100. Oke, tadi soalnya 40%. Nah, tadi kan kita udah belajar nih untuk menyederhanakan. Ini kita sederhanakan lagi. Ini cara mudahnya, kalau di atas ada 0, di bawah juga ada 0. Nolnya kita matiin, nolnya kita matiin. 4 per 10. 4 per 10 juga bisa nih disederhanakan. Sama-sama dibagi 4 bisa gak? 4 bagi 4, 1. 4 bagi 10, nggak bisa dong. Berarti sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2 itu 2. 10 bagi 2, 5. Ya kan? 2 per 5. Oke. Langsung aja. 40% itu tadi 2 per 5. 2 per 5. Dikali 3 per 4. 3 per 4. Ditambah 1,2. Maaf ya teman-teman, tadi soalnya ada yang salah. Jadi saya tulis pulpen. 1,2. Nah, ini saya kasih tahu juga nih ke teman-teman. 1,2 itu sama dengan, cara cepatnya teman-teman mengubah ke pecahan biasa. Ini kan pecahan desimal ya, pecahan desimal. Kita ubah ke, ini pecahan desimal. Desimal. Kita ubah ke biasa, biasa. Nah, caranya kita tulis aja nih 1 2 nih tanpa koma, yaitu 12. Nah, tulis aja semua angkanya 12. Terus di belakang koma ada berapa? Berapa jumlah? Ada 1 kan? 1. Berarti di belakangnya ada 1 0. Tambahin 1. 12 per 10 cara mengubahnya. Oke, kalau seperti ini bagaimana? Koma 2 3. Oke, kita tulis aja 123. 123 per. Ini di belakang koma ada berapa angka? Ada 2 angka. 1 2 ya. Mengerti? Paham ya teman-teman ya? Ini tadi 1 karena di belakang koma ya, bukan angka 1, tapi belakang koma ada 1, ada 1. Nah, ini ada 2. Ada 2. Ini ada 1. Berarti nolnya 2 ya. 1 2. Kita tambah 100. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba 123 dibagi 100, pasti jawabannya 1,23. Ya. Oke. Ini 1,2. Berarti sama dengan 12 per 10. Nah, kalau kalian sudah biasa ngerjain soal, pas ini langsung aja kalian sederhanakan. Ya, sama-sama dibagi 2, yaitu 6 per 5. Tapi karena saya mengajar, ya udah kita jelaskan sejelas-jelas mungkin. Oke, 12 per 10 dibagi. Nah, ini ada bagi teman-teman. Bagi tadi apa? Bagi itu kita kalikan. Ya, kita kalikan. Aduh, miring lagi.
kita kali, tapi harus dibalik. Ini 3/2, 2-nya di bawah, berarti 2-nya naik ke atas ya, 2/3. Dikurang 1,1-nya dibiarin aja dulu ya, nggak apa-apa, karena ini opsinya desimal. Perkalian teman-teman, tadi kan kita bisa mati-matiin atau sederhanain ya. Kalau perkalian, penjumlahan nggak boleh ya. Nih, perkalian. Sama-sama dibagi 2, bisa. Cek. 1. Sama-sama dibagi 2, bisa. 2. Berarti 1 kali 3, 3. 5 kali 2, 10. 3/10. Ditambah, nah ini bisa lagi nih dibantikan. Sama-sama dibagi 3. Cek. 1. Sama-sama dibagi 3, 4. 4 kali 2, 8/10. Kurang 1,1. Oke, langsung aja. 3 tambah 8, 11. 11/10 sama dengan 1,1. 11/10 itu sama dengan 1,1 teman-teman. Ya, kembali lagi tadi seperti ini. Coba ya. 1,1 itu pecahan desimal. Pecahan desimal kita ubah ke biasa. 1,1 berarti 11 per nolnya di belakang nol ada berapa? Ada 1. Oke. 11/10 kan? Berarti jawabannya 1,1. Oke. 1,1 dikurang 1,1 jawabannya 0. Mudah bukan? Mudah dong. Oke, nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar ya. Nanti saya akan jawab. Pasti saya jawab. Nomor 4. Nomor 4. Nah, ini teman-teman, kita bisa melihat ada buka kurung, tutup kurung. Berarti yang kita kerjakan adalah ini dulu. Nih. Oke, 2/3 tambah 1/5. Bagaimana ngerjain ini teman-teman? Ini ada lagi nih trik kupu-kupu namanya. Trik kupu-kupu. Nik. Nah, trik kupu-kupu ini artinya kita kalikan sebelah kiri dulu. Sebelah kiri dulu. Ya. 2 kali 5, 10. Simbolnya apa? Tambah. 3 kali 1, 3. Oke, untuk penyebutnya kita kalikan yang bawah. 3 kali 5, 15. Berarti jawabannya 10 tambah 3, 13/15. Ya, gampang kan? Oke, kita tulis ulang soalnya. 5/4. 5/4. Ini artinya dikali ya teman-teman. Walaupun tidak ada simbolnya artinya dikali. Karena ada buka kurung tutup kurung. Dikali 13/15. Nah, ada bagi nih. Berarti kita ubah ke kali. Ya, ubah ke kali. Kali. Tapi ini 13/3. Berarti kita balik. 3/13. 13. Oke, sudah seperti ini. Simbolnya perkalian. Kalau perkalian bisa kita kecilkan Kak, ya. Bisa kita kecilkan Om Pupur. 13 sama-sama dibagi 13. Oke, 1. 1. 15 sama-sama dibagi 5. Bisa. 5 bagi 5, 1. 15 bagi 5, 3. 3 dibagi 3. Boleh. 1. 1. Oh, 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. Per 4 kali 1, 1. 4 kali 1, 4. 4 kali 1, 4. Jadi jawabannya 1/4. Jawabannya A. Oke, bagaimana teman-teman di menit sekarang? Masih sehat? Masih dong ya, masih. Oke, sekarang kita langsung nomor 5. Oke, ini makin kompleks ya teman-teman. Kalau melihat angka seperti ini, jangan langsung down. Ya, jangan langsung down. Sebenarnya gampang. Yang penting kita tahu hierarkinya. Ya, buka kurung, pangkat, baru kali bagi, baru kurang tambah. Oh ya, saya lupa juga nih. Terus Bang, kalau kita menemukan kali bagi, contohnya nih soalnya 6
bagi 3 dikali 2. Nah, ini kan kali, terus bagi. Yang kali dulu kita kerjakan? Tidak, kita kerjakan yang sebelah kiri dulu. Ini derajatnya sama ya. Ini derajatnya sama, derajatnya sama. Kalau samping-sampingan gini derajatnya sama. Nah, yang membedakan ini atas bawah. Jadi kita bagikan dulu. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Ya. Nanti kalau kalian kalikan dulu, 3 kali 2, 6. 6 bagi 6, 1. Jawabannya salah. Oke. Nomor 5. Wah, ada buka kurung, tutup kurung. Dan ada pecahan campuran. Pecahan campuran. Bang, kalau ada pecahan campuran berarti kita ubah ya? Iya dong. Pecahan campuran kita ubah. Oke, langsung aja. 6 kali 2. Ya, ingat ya, kalau pecahan campuran. Nih, dikali dulu, baru setelah dapat jawabannya 4 kali 1, 4. 4 baru ditambah. Dikali, ditambah. Ya. Oke, langsung aja. Ini 6 ya teman-teman. 6 kali 2, 12. Tambah 1, 13. 13 per penyebutnya 6. Ditambah 7 kali 1, 7. 7 tambah 6, 13. 13 per 7. Nah, bagaimana nih penyebutnya teman-teman? Ya, kalau bingung nyari penyebutnya, dikalikan aja yang bawah. 6 kali 7, 42. 42 ditambah 42. 42 dibagi 6, itu 7. 7 kali 13, berapa teman-teman? 7 kali 13, yuk kita kalikan. 13 kali 7, 21, 2. 7 kali 1, 7. 91. Oke, ini jawabannya 91. Ya. 42 dibagi 7, 6. 6 kali 13. Nah, 13 kali 6. 6 kali 3, 18. 6 kali 1, 6. 78. Jadi 78. Sama dengan. Ya. 91 ditambah 78. Berapa teman-teman? 169 per 42. Bisa ya? Oke, ini kita udah dapat nih. Ini udah dapat. Yang ini. Berarti kita tulis ulang soalnya. 6 per 7. Ini ada tanda bagi. Berarti diubah ke kali. Tadi kan 169 per 42. Berarti kalau dikali dibalik 42. Ini saya ulang-ulang biar kalian mengerti ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa cepat diselesaikan. Tapi kita harus paham konsep dasarnya dulu. Biar nanti ngerjain yang lain mudah. Ini saya sedikit informasinya teman-teman. Semua soalnya itu berhubungan dengan hitung-hitung. Yang TIU ya, hitung-hitung. Nah, bagaimana biar cepat kita mengerjakan hitung-hitung? Nah, kita harus bisa menyederhanakan, kita harus bisa mencari penyebutnya, ya. Kita harus tahu mengerjakan simbol-simbol kayak bagi ini, langsung dikali, dibalik. Karena nanti perbandingan kuantitatif, kualitatif juga seperti itu. Makanya di-subscribe ya teman-teman ya, biar nanti saya akan jelaskan untuk soal perbandingan itu pasti keluar. Terus saya juga buat konten deret ya, soal deret pasti keluar. Oke. Terus ini kan udah. Nih, ini udah. Terus ini ada tanda bagi, dikali juga. Oh, ini ada pecahan campuran. Nah, kalau ada pecahan campuran, kita harus ubah ke pecahan biasa. 13 kali 1, 13. Tambah 5, 18. Oh, salah dong. Ini kan kali. Ya, kita cari dulu. Kita cari dulu yang ini ya. 13 kali 1, 13. Tambah 5, 18. 18 per 13 menyebutnya. Ya, 18 per 13. Nah, ini kan pembagi. Jadi kita kali ya. Kalau kita kali harus kita ubah ke atas, yaitu 13 per 18. Oke, kalau sudah seperti ini ada perkalian. Kita langsung satset. Di sini ada 7, ada 42. Sama-sama dibagi 7, bisa dong. 7 dibagi 7, 1. 7 bagi 4, 2, berapa teman-teman? 6. Ya, hafal kali-kali.
Oke, ada lagi nih 6 sampai 18. Bisa ya nyebrang-nyebrang, yang penting atas sama bawah kalau perkalian. Kalau penjumlahan nggak boleh ya. Makanya itu tujuannya diubah bagi ini ke kali, tapi harus dibalik. Ingat ya teman-teman, jangan nanti kalian ubah tapi nggak kalian balik, nggak akan dapat jawabannya. Sama-sama dibagi 6, sek 1. Sama-sama dibagi 6, sek 3. Ya. Wah, ada 6 nih, sama-sama dibagi 6, sek 1. Sama-sama dibagi 6. Maaf, maaf, sama-sama dibagi 3, 1. Sama-sama dibagi 3, 2. Wah, ada 13 nih. Sama-sama dibagi 13. Cek 1. 169 dibagi 13. 13. Nah, kok bisa dapat 13, Bang? Coba cari ya. 169 dibagi 13. Begini cara nyarinya. 13 kali berapa biar mendekati 16? 13 kali 1. 13. Per 6 dikurang 3 sama dengan 39. 13 kali berapa biar 39? Yaitu kali 3 sama dengan 39. 0. Jadi 13 ya. Oke, sudah. Sudah dapat nih. 1 kali 2, 2. 2 kali 1, 2. Per 1 kali 13, 13. 13 kali 1, 13. Jadi jawabannya 2 per 13. A. Oke teman-teman, ini soalnya memang 5, tapi saya sudah banyak menjelaskan ya bagaimana cara mencari persen, bagaimana cara merubah desimal ke biasa. Kayak ini pembilang, ini penyebut. Nanti kalau kurang, silahkan ditanya di kolom komentar. Ini saya kasih kalian tugas. Berapa jawabannya? Nanti kalau jawabannya benar, saya love ya, saya kasih like. Bagaimana teman-teman? Masih aman kan? Ya masih aman dong. Pastinya untuk mencari pecahan, pertama kita harus tahu urutan operasionalnya ya. Dan kita harus tahu mengubah pecahan campuran ke pecahan desimal. Saya yakin kalian pasti bisa. Ya teman-teman ya. Nah, untuk nextnya saya akan membahas perbandingan kuantitatif. Terus saya akan membahas deret ya. Pokoknya saya akan bahas soal-soal yang keluar di tes CPNS itu pasti keluar, pasti keluar. Oke, jadi teman-teman pastikan subscribe dan share channel saya ya teman-teman ya, biar teman-temannya juga bisa belajar. Oke, semoga kalian sukses, semoga berhasil apa yang kalian inginkan. Dadah.